sistem bagaimana membuat sistem bonding antara orang tua dan anak itu dijaga gitu. Betul. Karena kan pasti kan tingkat stresnya tinggi semua itu. Anak juga satu hari 3 pelajaran tiba-tiba dikasih tugas, nggak tahu nanya mau ke siapa, orang tua mungkin belum bisa jawab juga, pasti stres ya Bu ya. Stres. Aku mau nanya nih Bu, dampak paling negatif bagi anak, pendidikan anak yang anak rasakan sekarang, yang Ibu tahu itu apa tuh? Dampak ya mungkin jangan paling ya Mas ya. Dampak negatifnya gitu ya. Karena kan ada beberapa, kalau paling itu kan satu gitu. Oh, suratnya mau banyak nih. Enggak apa-apa. Dampak negatifnya itu apa ya? Anak itu lebih individualis sekarang. Karena mereka tidak ketemu dengan teman-teman, tidak ketemu dengan gurunya, tidak bisa berbagi kayak gitu kan. Paling berbaginya mereka dengan teman-temannya ya cuma hai, gimana kabarmu, hai, cuma begitu aja kan, cuma teriak-teriak gitu. Tapi tidak ada sentuhan, tidak ada apa namanya kata-kata yang dia dengarkan langsung gitu kan, lewat dengan tatapan mata ataupun interaksi bermain gitu ya. Itu lebih individual gitu. Ini saya rasakan terhadap anak saya gitu kan. Karena mereka itu dari jam 8 sampai jam 11 ya, dapat dikatakan gitu, itu sendiri-sendiri gitu kan. Dan pada saat misalnya kakak, aku pinjam ininya, gitu kan, karena adiknya merasa mengganggu dia pada saat belajar. Gitu. Si kakak juga begitu, misalnya adiknya buka pintu kamarnya, itu langsung bukan lagi belajar ini. Jadi tidak ada, lebih individualis ya. Kalau saya lebih individualis dan ya ini sekarang waktuku gitu kan, itu waktumu gitu, seperti itu. Karena jarak interaksi secara sosial juga kan ini ya. Terus pendengarannya ini agak berkurang ya. Kalau misalnya pendengaran berkurang dalam artian bukan budak gitu ya. Dalam artian misalnya sudah selesai dia lagi di depan komputer, laptop ataupun gadget itu dipanggil, saya namanya Arsa itu yang cowok itu. Arsa bisa minta tolong nggak mamanya? Nggak dengar gitu. Mungkin karena fokusnya terlalu fokus ya ke misalnya apa permainan di gamenya atau apa gitu kan. Kadang-kadang orang tua sendiri juga salah juga ya. Ya sudah deh, saya mau kerja dulu nih gitu kan. Jangan diribetin dulu deh sama anak saya. Biarinlah dia mau ngapain gitu. Salah kan? Salah terbesar orang tua, yang penting anaknya diam, itu sebenarnya nggak bagus gitu. Yang pertama itu tadi lebih individualis, kemudian yang kedua mereka itu tidak peduli ya dengan misalnya suara-suara luar kayak gitu kan, misalnya diminta bantuan dong gitu. Kenapa nggak dengar suaranya mama gitu kan? Ya memang nggak dengar mah gitu. Kemudian saya kan jadi mikir ya Mas, apa memang begitu ya? Ternyata memang kalau anak laki-laki misalnya dia itu lagi fokus dengan satu hal, memang pendengarannya agak berkurang dibandingkan perempuan gitu. Kalau perempuan itu lebih apa ya, melihat itu ke semua arah gitu, nggak fokus gitu. Nah oke deh gitu, kita belajar dari situ juga gitu, secara psikologis kita juga belajar sebagai orang tua, kita belajar gimana sih psikologis anak pada masa ini. Nggak enak sebenarnya buat anak dan juga buat orang tua di masa ini gitu. Yang ketiga, yang negatifnya yang lainnya itu kita sebenarnya belum siap untuk masuk ke pembelajaran dengan jarak jauh. Nah ini kita belum siap gitu kan. Dan dulu-dulunya mungkin belum kepikir ya. Iya, kaget ini kan, karena ada musibah ini ya. Belum kepikir kalau akan ada masa ini kan, harus ada di rumah, belajar di rumah, ngapa-ngapain di rumah, bekerja di rumah gitu kan. 1 tahun penuh. 1 tahun. Ini kita memberi sudah 1 tahun ya? Iya, 1 tahun ini pas 1 tahun. Benar. Maret, iya 1 tahun. Terus kemudian apa? Sampai mana ya tadi ya saya? Yang ketiga masalah. Ketiga belum siap. Dari sistemnya itu belum siap. Jadi dari kami sebagai orang tua biar rantai atau keterikatan kita sebagai orang tua dengan anak itu tidak runtuh, maksudnya
sistem bonding kita dengan anak itu tidak runtuh gitu kan. Harus sistem itu juga dipersiapkan gitu. Jangan seluruhnya kemudian pada saat anak-anak harus belajar di rumah, ya sudah di rumah ya gitu kan. Orang tua, ini anak di rumah ya gitu kan. Sedangkan kita tidak dikasih senjata dan juga peluru gitu kan. Tidak ada treatment khusus gitu kan. Tidak ada treatment dari pemerintah, khususnya pemerintah ya intinya pemerintah, tidak ada treatment gimana sih kamu caranya ngasih pengajaran pendidikan ke anak pada masa ini, gitu kan? Jadi kalau ibu yang memang darah tinggi, ya udah anaknya pasti dimarahin terus. Marahin ya. Saya juga suaranya tinggi terus, gitu kan? Kadang-kadang dari istighfar, gitu kan? Cuma ya begitu. Kalau segi positifnya, kita mungkin harus punya mindset ini waktunya kita berubah. Mindset kita harus berubah. Gitu. Kita harus memanage diri kita, gitu kan? Bagaimana caranya bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak di masa ini, dan juga bagaimana kita bisa tetap aktif di luar sebagai womanpreneur gitu. Seperti itu. Jadi di dalamnya kita tetap ada bonding yang bagus dalam keluarga, di luarnya kita juga berinteraksi dengan bagus walaupun tidak ketemu langsung ya. Jadi Zoom, dengan telepon itu berinteraksi dengan baik kayak gitu. Jadi kita coba menemukan formula gimana kita bisa meremote semuanya baik di dalam dan juga baik di luar. Gitu kan. Kemarin di kantor saya gitu kan, ini apa sih yang harus bagus untuk yang ada di kantor biar pekerjaan yang dikerjakan di rumah itu bisa efektif, bisa nyampe semua targetnya, itu selesai kayak gitu. Nah ini kan kita juga memikirkan untuk anak. Gimana anak ini di era ini mereka juga bisa target untuk pendidikannya, paling tidak mereka itu mengerti gitu tuh. Mereka itu belajar untuk apa kayak gitu kan. Untuk apa gitu. Gimana sih cara perubahannya? Kita belajar untuk berubah. Kalau yang dulunya bangun pagi, nyiapin anak sekolah, kita berangkat bekerja. Sekarang bangun pagi, oke, kita sama anak, gitu kan. Kalau misalnya kita bekerja, kita siapin briefing ya, briefing ke anak. Nanti tolong ya, gitu kan. Nanti kalau misalnya sudah selesai belajar, jangan main ini, tapi baca buku ini. Jadi orang tua juga sudah nyiapin gitu kan, buku yang dibaca. Dan nanti pada saat mama atau ayah pulang, cerita ya, gitu kan. Cerita ya itu. Itu yang mungkin di sistem pendidikan kita di masa pandemi ini yang belum ada. Sistem bagaimana membuat sistem bonding antara orang tua dan anak itu dijaga. Gitu. Betul. Karena kan pasti kan tingkat stresnya tinggi semua itu. Anak juga satu hari 3 pelajaran, tiba-tiba dikasih tugas, nggak tahu nanya mau ke siapa, orang tua mungkin belum bisa jawab juga, pasti stres ya Bu. Stres. Jadi kayak gini, misalnya anak saya yang nomor 1 gitu kan, Zoom yang pertama misalnya jadwalnya ya, kemudian pelajaran luring tugas jam kedua, jam ketiga Zoom lagi gitu kan. Udah orang tua sudah merasa oke, saya sudah dampingin selesai gitu kan. Terus kemudian masih ada tugas lagi tuh dikasih misalnya dari salah satu dari yang tadi ada tugas gitu kan. Itu kan bentar ya gitu, mama bekerja dulu ya gitu, bekerja dulu ya gitu. Kemudian anak udah nggak mood lagi sorenya ketemu orang tua lagi gitu kan. Mereka pengennya melakukan yang lain. Nah, makanya schedule-nya itu kita sebagai orang tua, saya pengennya ada schedule dari sistem pembelajaran jarak jauh ini dibikin yang ramah orang tua ya. Yang ramah orang tua dalam artian jangan sampai merusak ikatan hubungan antara orang tua dan anak itu menjadi ikatan yang jauh. Akhirnya anak itu jadi malas ketemu orang tua karena orang tua kenapa sih belajar sama orang tua terus kalau misalnya nggak bisa
orang tuanya ngeluh, Iya. anaknya jadi takut gitu kan, takut ntar aku dipikir sama orang tua aku bodoh, padahal kan tidak ada anak yang bodoh gitu kan. Gimana kita menuliskan di diri anak itu gitu kan. Nah itu kalau saya sih merasa dari curhatan-curhatan yang ada di media sosial teman-teman saya itu tingkat bonding orang tua dengan anak itu jadi rendah, jadi menurun. Nah ini yang seharusnya disiapkan sama pemerintah, tidak langsung menyerahkan sistem pendidikannya, ya udah sekarang kondisinya kayak gini gitu kan. Pokoknya di rumah ini itu gimana? Harusnya gimana gitu kan. Kalau saya sih formulanya pagi saya siapkan, oke, masing-masing masuk ke sistem Zoom mereka masing-masing kayak gitu kan. Pada saat misalnya yang si kecil ini bisa saya dampingin dulu, gitu kan. Kalau misalnya tidak saya dampingin, oke, nanti didengarkan saja gitu kan. Saya cuma minta ke yang mendampingi anak di rumah, misalnya ada eyangnya gitu kan. Yang penting dia jangan dipaksa misalnya, oh tati sudah bosan atau jangan dipaksa ya Ma, gitu kan. Kemudian yang kedua, sudah tahu, oke, ini pembelajaranmu ini gitu kan. Habis sini ini buku yang harus dibaca, kemudian diceritakan ke mama atau ayah. Sama yang kecil juga seperti itu. Kalau yang ketiga lebih kreatif karena dia memang suka membaca, sudah dari kecilnya sudah membaca, dia juga sudah menulis cerpen gitu kan, sudah diterbitkan juga. Jadi dia lebih bisa memanage dirinya, sudah lebih dewasa. Iya, lebih bisa memanage dirinya. Setelah saya melakukan ini kayak gitu, dia bisa. Tapi yang kecil ini, walaupun ini juga harus dibatasi, apapun yang dibatasi, tapi yang kecil ini kita yang harus menyodorkan istilahnya. Tapi kalau misalnya kita tidak ada formulanya gitu, ya cuma itu aja yang bisa kita lakukan gitu kan. Harusnya pengamat pendidikan, konsultan pendidikan memberi masukan kepada pemerintah apa sih yang harus dilakukan dunia pendidikan untuk anak-anak yang belajar di rumah pada saat ini gitu. Jangan cuma diserahkan ke orang tua. Alhamdulillahnya anak-anak saya semuanya untuk sarana tercukupi semuanya. Ini kita melihat saudara-saudara kita mungkin yang jauh di luar Jakarta ya. Akses internet aja sulit. Akses internet aja susah. Apalagi tentang sarana dan prasarananya.